Indonesia kerap kali muncul berbagai cerita mistis di berbagai tempat. Tetapi di balik cerita mistis ini pula, ternyata ada fakta-fakta unik yang melingkupinya. Tempat pertama adalah terowongan Casablanca. Terowongan ini memang tergolong angker dan penuh dengan cerita mistis. Bahkan cerita kemistisannya diangkat dalam layar lebar. Dari terowongan Casablanca hingga kira-kira radius 40 meter sesudahnya kerap terjadi kecelakaan. Penyebabnya pun tidak masuk akal. Konon para pengendara motor atau mobil kerap melihat sosok perempuan yang tiba-tiba saja melintas di hadapan kendaraannya. Keadaan ini membuat pengemudi kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Menurut warga sekitar, ada baiknya ketika melewati terowongan ini pengemudi kendaraan membunyikan klakson sebanyak 3 kali dengan maksud menyapa para penghuni terowongan. Faktanya, kejadian ini juga tak terlepas dari proses pembuatan jembatan Casablanca ini sendiri. Ternyata terowongan Casablanca dibangun di atas tanah pekuburan. Menurut beberapa warga, ketika pembongkaran kuburan ada satu jenazah yang masih utuh. Ditambah pada akhir 90-an seorang laki-laki parubaya tewas dengan cara menggantungkan diri dengan spanduk di terowongan Casablanca ini. Hal ini menjadikan terowongan Casablanca semakin dilingkupi aura mistis. Konon warga sekitar Casablanca kerap mendengarkan tangisan. Namun ketika sumber bunyi dihampiri, suara itu berpindah-pindah. Selanjutnya adalah Jalan Semanggi di Jakarta Selatan. Konon warga yang melintas atau berada di sekitar Jalan Semanggi kerap kali melihat arwah gentayangan. Faktanya munculnya sosok arwah ini ternyata hanya merujuk pada sebuah sejarah, di mana 14 tahun lalu terjadi sebuah tragedi Semanggi saat kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa. Tragedi Semanggi mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I, terjadi pada 11 hingga 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II, terjadi pada 24 September 1999. Tragedi ini menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Dengan merujuk fakta sejarah inilah, konon diceritakan bahwa arwah korban tewas pada tragedi Semanggi kerap menampakkan diri dan melakukan gangguan pada warga sekitar Semanggi. Selanjutnya masih dari Jakarta Selatan adalah Rumah Pondok Indah. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar jika rumah ini adalah salah satu rumah terangker di Indonesia. Dalam sejarah cerita yang beredar, konon akhir September 2002 lalu, seorang tukang nasi goreng hilang setelah hanya menyisakan gerobak nasi gorengnya saja di depan rumah ini. Diceritakan tukang nasi goreng ini tak pernah kembali setelah mengantarkan nasi goreng pesanan seorang perempuan ke dalam rumah. Mengenai sejarah rumah ini sendiri, konon kabarnya seisi keluarga pemilik rumah ini tewas dalam peristiwa perampokan bermotif persaingan bisnis. Sejak itu, konon beberapa orang kerap melihat sesuatu dari dalam rumah. Namun tentu saja hal ini belum terbukti kebenarannya. Bahkan beberapa waktu lalu, para tunawisma memanfaatkan rumah ini sebagai tempat tinggal mereka. Terakhir adalah Jalan Babakan Siliwangi, Bandung. Diceritakan bahwa di jalan ini sering terlihat sosok hantu boneka yang suka mengganggu pengguna jalan. Kabarnya pengendara enggan melewati jalan ini pada malam hari, terutama setelah santer terdengar jika jalan ini angker. Terlebih ketika kita bersama anak kecil. Konon yang pertama kali melihat sosok tersebut adalah anak kecil. Diceritakan pula oleh para warga sosok ini berbentuk boneka panda kecil. Menurut warga, dahulu pernah ada seorang anak bernama Uci. Ia meninggal akibat tabrak lari pada 1981. Naas sang pengemudi tidak turun menolong, melainkan langsung tancap gas dan kabur. Selama dalam perawatan rumah sakit Saint Carolus Bandung, Uci kecil terus mengigau mencari boneka panda kesayangannya. Boneka ini sedang didekapnya saat kecelakaan. Keluarga Uci pun berusaha mencari namun tidak pernah menemukannya. Seminggu dalam perawatan, Uci mengalami koma, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa sumber mengatakan boneka milik Uci sebenarnya tidak bermaksud mengganggu pengguna jalan Babakan Siliwangi. Kemunculannya dinilai untuk memperingatkan kepada setiap pengguna jalan agar berhati-hati.